Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general reading yang membacakan tentang energi soulmate atau twin flame ya di periode bulan Oktober tahun 2022 ya. Readingan saya ini terbagi energi maskulin dan feminim, dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke. So, anggap saja sebagai entertain ya, atau hiburan bagi kalian di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, saya mulai dari kartu yang tengah terlebih dahulu. Ini untuk alam bawah sadar ya guys ya. Oke, situasi atau takdir ya dari hubungan soulmate ataupun si twin flame tersebut kan guys kan. Bulan Oktober ini takdir mereka itu kayak gimana? Nah, ngerti ya. Oke, kita mulai ya. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading, a general reading for soulmate and twin flame energy in period Oktober 2022. Bagaimana kisah hubungan percintaan dari soulmate ataupun twin flame di periode bulan Oktober tahun 2022. Thank you. Oke, kita tarik ya. The World. Oh, ini sih bagus ya, saya lihat ya. Ini ada hasil loh ya, ada progres saya lihat ya. Tapi The World ini ya, ini juga bisa jadi masalah yang berputar-putar tetap sama, terus berada di dalam kayak semacam lingkaran setan gitu kan guys kan. Tetap kayak gitu-gitu aja permasalahannya ya. Tapi entah kenapa ya, naluri intuisi saya lebih mengatakan kalau kartu The World ini ya, adanya sebuah hasil pencapaian, adanya sebuah hasil yang bagus di dalam hubungan ini. Dan saya tidak tahu ya hubungan ini ada apa sebelumnya ya. Tapi yang pastinya ya, mungkin saja untuk beberapa orang yang pernah bertengkar sebelumnya, ada kemungkinan saya bisa merasakan di bulan Oktober ini kalian akan damai lagi kembali ya. Tapi ingat, energi general reading ya, bacaan umum ini mungkin ditujukan untuk banyak orang. So, belum tentu kalian yang saya bacakan ya di sini ya. Kalau misalnya ada yang gaduh, ada yang bertengkar, ada kemungkinan ini bisa rujukkan lagi, bisa damai lagi kembali ya. Suasana ibaratnya kayak ya semacam takdir untuk bersama lagi, dan takdir ya untuk kembali harmonis, untuk kembali langgeng. Nah, kayak gitu ya contoh-contohnya ya. Oke, kita bacakan untuk energi dari divine masculine ya. Heavenly God and Universe, please tell us a divine masculine energy for to divine feminine in period October 2020. Bagaimana energi dari divine masculine terhadap divine feminine di periode bulan Oktober tahun 2022. Oke. The Hierophant. Wow, keren banget. The Hierophant ini punya arti dan makna yang positif serta negatif juga ya. Arti makna positifnya itu adalah ingin berkomitmen atau ingin mengajak si divine feminine ini menikah. Saya lihat ya, akan ada pernikahan yang terjadi. Pantesan ada kartu The World ya, saya lihat ya. Ingin kembali berkomitmen dengan serius. Tapi arti negatifnya saya lihat ya, ini mungkin saja ya, antara divine masculine dan divine feminine ya, memiliki karakteristik yang berbeda ya. Oke.
Satu ke kiri dan satu lagi ke kanan ya. Pola pikir, cara pandang yang berbeda-beda. Kayak gitu ya. Kita lihat tebaran kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana ya. Oke. Dan saya ingatkan ya, divine maskulin itu belum tentu dianya itu seorang pria ya guys ya. Bisa jadi energi maskulin itu ada di dalam badan seorang wanita guys. Oke. Itu hanyalah energi divine ya. Energi doang. Oke. Oh, saya udah ngerti ya. Ini pakai trik ya, pakai akal-akalan ya, saya lihat ya. Di sini, divine maskulin tersebut ya, nampak kan kartunya ya. Divine maskulin ini pakai akal, saya lihat. Karena ada kartu Seven of Swords, dia tidak berani begitu terbuka kepada si divine feminin ini. Sebenarnya, harapan dari si divine maskulin ini, dia ingin datang, dia ingin buka komunikasi kepada divine feminin. Oke, tapi the moon ya, dia ibaratnya ya menunggu situasi dan kondisi yang tepat karena dia masih takut. Saya lihat ya, kenapa saya bilang the moon ini takut, karena ada energi the devil ya. Dan kenapa saya mengatakan Seven of Swords, dia sedang merencanakan untuk datang kepada divine feminin ya, untuk berkata jujur ya. Saya lihat ada kemungkinan divine maskulin ini membuka komunikasi terlebih dahulu ya, membuka komunikasi terlebih dahulu karena alasannya ya, bulan Oktober ini divine maskulin ya, dia udah takut the moon, the devil ya. Dia udah takut kalau divine feminin ini pergi. Dan Eight of Wands ya, dia masih berharap, si maskulin ini masih berharap kan kalau hubungan mereka itu bisa memiliki progres lagi kembali, bisa berjalan dengan lancar lagi kembali, meskipun ya kadang-kadang dia meragukannya juga kan. Oke. Meragukan apakah masih bisa atau tidak. Saya takut kalau saya datang, takutnya saya mendapatkan sebuah penolakan dari si divine feminim ini ya, kayak gitu ya. Dan untuk mengatasi rasa takutnya tersebut, divine maskulin ini mungkin menyusun strategi atau menyusun cara ya. Saya lihat ya, karena temanya ini ada kartu The Hierophant ya, yakni memang divine maskulin gantian, energi maskulin ini ingin serius kepada si feminim. Meskipun dia masih ragu-ragu ya, the moon. Takut lagi ada kartu the devil, takut apa? Takut akan kemarahan si divine feminim. Mungkin divine feminim ini pernah marah kepada dia karena saya lihat kejadian sebelumnya. Oke. Divine maskulin ini pernah melakukan tindakan manipulatif ya, atau sebuah tindakan kecurangan dengan cara tiba-tiba pergi, ghosting dari hubungan ini. Oke, sehingga membuat divine feminim ini galau. Kayak mungkin beberapa divine feminim ini sempat marah ya, merajuk, ngomel-ngomel kan, sempat marah-marah, sumpahin gitu kan guys kan. Oke, ada kayak gitu ya energinya ya. Tapi saya lihat ya, energi divine maskulin ini dia lebih cenderung ke arah kayak menyesal. Menyesal, tambah rindu, kangen kepada divine feminim tersebut ya. Namun, mau membuka komunikasi, terlebih-lebih mau datang kepada si divine feminim ini, dia takut. Karena kemarin dia yang melakukan tindakan manipulatif ini ya, melakukan sebuah kecurangan ini kan. Makanya dia pakai cara, pakai logika, pakai trik, strategi gitu kan, untuk buka komunikasi, datang kepada divine feminim. Saya lihat ya, beberapa dari divine feminim akan tiba-tiba kedatangan si divine maskulin ini. Eight of Wands ya, nongol dengan cara tiba-tiba sampai terkejut ya si divine feminim ini ya. Tujuannya tidak lain, Ace of Swords. Ada kebenaran yang ingin dia ungkapkan kepada si divine feminim ini ya. Kenapa kemarin dia kayak begitu kan? Dan dia ingin mengungkapkan kalau dia itu rindu, kangen kepada divine feminim ini. Kemarin dia telah melakukan tindakan manipulatif, sebuah kesalahan yang mungkin saja sudah agak fatal ya si maskulin ini ya. Oke. Tapi hari ini dia menyesal. Meskipun kalau saya bilang ya, dari energi divine maskulin ini masih ada ego-egonya ya, saya lihat ya. Oke, makanya dia pakai strategi kan supaya jangan sampai ya dirinya itu
rontok gitu ya, jatuh harga diri, jatuh wibawa gitu kan terhadap si divine feminim tersebut, karena divine maskulin ini setelah pergi barusan dia sadar dia begitu membutuhkan si divine feminim ini, dan dia tidak bisa hidup tanpa si divine feminim. Dirinya itu kesepian, kangen, galau ya, dengan kesalahan yang dia perbuat sendiri. Itulah yang ingin dia utarakan. Kalau misalnya divine feminim ini tidak marah dan masih welcome kepada diri dia, ada kemungkinan ya divine maskulin ini akan jujur ya mengungkapkannya kepada divine feminim. Oke. Tapi yang saya rasakan di sini ya, cara si divine maskulin ini mengungkapkan ya kejujuran tersebut dengan cara yang gemetaran ya guys ya. Dengan cara yang takut-takut gitu ya. Ngerti kan? Ada ketakutan saya lihat ya di energi divine maskulin tersebut. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke energi divine feminim. Oke. Dan saya ingatkan ya, divine feminim itu belum tentu dianya itu seorang wanita ya guys ya. Bisa jadi dia itu seorang pria, tapi energinya itu feminim ya, lembut ya. Oke. Heavenly God and Universe, please tell us a divine feminine energy to divine masculine in period bulan Oktober tahun 2022. Oke, bagaimana energi divine feminin kepada divine maskulin di periode bulan Oktober tahun 2022. Thank you. Oke. Kita lihat bottom of the deck di sini. Oh, divine feminim ini kan dia udah insecure ya, kayaknya dia udah trauma ya dengan perbuatan si divine maskulin ini ya guys ya. Oke. Trauma banget ya. Trauma sampai ketakutan loh saya lihat ya. Oke, ada Knight of Wands. Saya lupa mengatakan zodiaknya ya. Untuk temanya The World, ada zodiak Capricorn. Untuk energi divine maskulin datangnya dari Sun, Moon, Rising, and Venus. Zodiak Taurus, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Libra, Aquarius, Gemini, dan Capricorn lagi. Oke. Queen of Swords. Aduh, ini energi penolakan saya lihat ya. Ini kayaknya maskulin ini nggak gampang lagi untuk datang lagi kepada divine feminim saya lihat ya. Divine feminim ini udah pakai logika, udah main pakai otak saya lihat ya. Dia nggak main pakai perasaan lagi ya di periode bulan Oktober ini ya. Oke. Palingan saya lihat Three of Cups ya, kalau divine maskulin ini datang kan, sambut sih tetap sambut ya. Sambut sih tetap sambut, tapi ya mungkin dianggap divine feminim ini sebagai teman biasa aja atau sebagai suatu unsur silaturahmi. Nah, kayak gitu ya. Oke. Two of Cups. Ada kemungkinan beberapa dari divine feminim ini sudah menemukan pasangan lain loh. Saya lihat ya. Sudah jadian dengan orang lain, sudah bertemu dengan orang lain, sudah buka hati kepada orang lain pula ya. Kemudian ada kartu Ace of Pentacles ya. Hanya saja ya kalau ditanya soal masalah cinta rasa itu kan masih ada tersisa sedikit, dan kadang-kadang masih ada kepikiran untuk si divine feminim ini ya untuk kasih kesempatan yang kedua sekali lagi, judgment ya, untuk kasih kesempatan yang kedua sekali lagi karena masih ada perasaan cinta. Namun marahnya itu masih ada, emosinya itu masih ada saya lihat. Kenapa? Karena divine feminim ini sudah trauma ya, ibaratnya kepercayaan udah hilang saya lihat ya. Cinta itu masih ada ya. Kalau saya bilang cinta itu masih ada, harapan itu masih ada tersisa. Tapi rasa ketakutan itu sudah ada ya. Rasa ketakutan, rasa trauma ya sudah membekas di dalam hatinya si divine feminim ini. Ngerti kan? Atas tindakan manipulatif third party kan, yang apa ya? Yang pernah dilakukan oleh si divine maskulin, manipulatif gitu kan. Saya lihat belum apa-apa kan, begitu si divine maskulin ini nongol di hadapan si divine feminim, langsung Queen of Swords ya. Mau apa lu? Nah kayak gitu kan. Mau dibilang energi penolakan, bisa jadi separuh energi penolakan, tapi separuhnya lagi saya merasakan ini adanya energi kemarahan ya guys ya.
energi kemarahan yang masih ada tertinggal gitu, gitu kan guys kan. Mungkin awal mula ya, kalau di bulan Oktober, divine maskulin ini datang ya, divine feminim ini tidak akan bisa langsung menerima si divine maskulin guys. Palingan Three of Cups ya. Oke lah, hang out bareng. Yuk kita pergi ngopi aja yuk. Kalau mau ajak pergi ngopi, ayo. Mau traktir saya makan, ayo. Kita duduk bareng. Tapi jangan bahas-bahas soal masalah cinta. Kayak gitu ya. Anggap saja sebagai teman biasa aja dulu deh kita ini ya. Semakin kamu ya ungkit-ungkit soal masalah cinta, semakin naik pitam sayanya ini kan. Semakin marah, semakin gondok, semakin emosi saya ini kan. Kenapa kemarin kamu melakukan hal kayak gitu sama saya? Sekarang ya kamu datang lagi ngaku-ngaku kayak gitu pada saya. Jujur aja saya udah curiga, entah kamu dengan pasangan kamu itu masih bersama atau tidak, atau kamu menduakan saya kembali lagi, kamu masih bersama dengan pasanganmu ya, tapi kamu datang diam-diam mencari diri saya. Bawaannya udah curiga mulu saya lihat ya, si divine feminim ya. Oke. Tapi kalau ditanya apakah si divine maskulin ini punya pasangan atau tidak? Jawabannya tidak ya. Dia tidak ada pasangan lagi ya. Oke, ini hanya untuk orang yang resonate ya guys ya. Ingat ya, soulmate ataupun twin flame itu banyak sekali, jutaan di luaran sana. 10 orang yang nonton video saya ini, bisa jadi 2 orang yang ketarik aja ya. Oke, 2 orang yang kena aja kayak gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke energi divine feminim ya. Saya lihat di sini tanpa divine feminim ya, sadari ya, satu sisi perasaan itu masih ada sih ya. Perasaan masih ada, rasa sayang itu masih ada, makanya Queen of Swords ya, hatinya itu masih sakit akibat perbuatan dari si divine maskulin ini kan. Dan inilah sumber dari rasa trauma ya, Nine of Wands ya, rasa trauma tersebut kan. Rasa sakit, rasa kemarahan yang masih bercampur dengan rasa cinta gitu kan. Kalau mau bertemu sih saya lihat divine feminim ini tidak menolak ya. Bertemu hanya dalam konteks kayak silaturahmi gitu aja kan. Divine feminim ini nggak nolak, tapi jangan tanya-tanya soal masalah kasih kesempatan satu kali lagi lah atau kayak gimana. Jangan ngeyel-ngeyel buat alasan gitu, jangan ya. Karena saya lihat Ace of Pentacles, divine feminim ini butuh waktu ya. Dia membutuhkan kesempatan, butuh waktu dulu untuk judgment ya, untuk bisa menilai, untuk bisa membuat keputusan apakah mau menerima si divine maskulin ini lagi atau tidak. Kayak gitulah ya, oke. Feminim ya. Tapi kalau misalnya saya lihat ya, divine maskulin ini bisa memperbaiki segala kekurangannya tersebut di periode bulan Oktober ini ya, dan bisa membuktikan kalau dirinya itu sudah tidak sama lagi seperti kemarin, kayak dalam beberapa periode, hitung lah ya, 2 atau 3 bulan dikasih waktu gitu kan, untuk tetap keep kontak, tetap komunikasi gitu kan, interaksi bagaikan teman biasa. Ada kemungkinan ya, selama 2 bulan atau 3 bulan gitu kan, divine feminim ini hatinya bakalan luluh, saya lihat ya, judgment ya, bakalan luluh lagi dan kasih kesempatan baru lagi, kasih kesempatan kedua lagi memaafkan si divine maskulin ini. Tapi dengan begitu cepat datang untuk minta kesempatan, untuk minta balikan, no, divine feminim ini pasti akan menolak, dan jawabannya kita sebagai teman biasa aja. Kenapa? Saya udah krisis kepercayaan, saya udah nggak pernah percaya lagi. Satu sisi ya, alasannya ini Two of Cups, perasaan cinta ini separuh masih ada, tapi separuhnya ini udah bercampur dengan amarah, emosi, dendam ya. Oke. Akibat third party tersebut, rasa tidak percaya, kepercayaan yang telah hilang ya, yang sudah pernah digores oleh si divine maskulin ini ya, akibat menghadirkan pihak ketiga di masa lalu. Jadi divine feminim ini butuh waktu ya, butuh waktu untuk judgment ya, membuat keputusan ya, untuk mengembalikan rasa percaya diri ya. Oke, untuk bisa percaya lagi terhadap si divine maskulin ini. Ngerti kan guys kan? Oke, sekarang saya lihat saran dan pesan untuk divine maskulin ya. Apa saran pesan untuk divine maskulin? Di sini ada kartu Page of Wands ya. Harapan, komunikasi,
Hati-hati di dalam bertutur kata. Sorry. Zodiak yang tertarik untuk divine feminim, saya lihat ada zodiak Sagittarius, ada Libra, Cancer, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Scorpio. Oke, ya. Kita lihat saran pesan untuk divine masculine. Di sini ada kartu Page of Wands ya. Kalau memang divine masculine ini benar-benar serius ya, benar-benar telah berubah lah ya guys ya. Jangan takut-takut untuk membuka komunikasi kepada si divine feminim. Tapi ingat ya, komunikasi itu mesti dijaga ya, agar bisa meyakinkan si divine feminim ini ya. Jadi disarankan kepada si divine masculine, hati-hati di dalam mengeluarkan tutur kata. Oke, divine feminim ini sedang dalam masa sensitif dan tidak percaya akibat trauma yang sudah pernah terjadi kemarin tersebut. Ya, jadi tutur kata untuk si divine masculine ini harap dijaga dikit lah ya. Jangan asalan ceplos-ceplos ya. Oke. Mau jujur sih boleh ya. Dan memang ya, Page of Wands ini adalah lambang dari komunikasi atau harapan baru. Kalau memang masih memiliki harapan baru terhadap si divine feminim ini, katakanlah dengan jujur ya. Dengan kata-kata yang baik ya, menggunakan bahasa yang baik itu kan, sampaikan kepada divine feminim. Oke. Komunikasi ini mesti dijaga ya, mesti diatur ya. Ini Aries, Leo, Sagittarius ya untuk divine masculine ya. Dan untuk saran pesan untuk divine feminim, oke. Saran pesan untuk divine feminim ada nongol keluar satu. Oke ya. Ini kayak semacam introspeksi diri ya guys ya. Oke. Self mirroring gitulah ya untuk divine feminim ya. Supaya kalian divine feminim ini jangan larut ya di dalam rasa trauma kalian tersebut ya. Oke, kalian disuruh bawa enjoy, bawa santai aja kan. Kalau misalnya si divine masculine ini datang kan, ya jangan langsung bahas soal masalah percintaan terlebih dahulu, karena kalian ini masih konflik batin ya, masih krisis kepercayaan babak belur ya. Oke, masih ada memiliki trauma ya. Untuk menghilangkan trauma kalian disuruh untuk fokus terhadap materi, finansial, dan pekerjaan kalian terlebih dahulu. Ditempa dulu koin-koin kalian tersebut ya. Berikan fokus perhatian kalian terhadap divine masculine, terhadap masalah keuangan kalian ya. Oke. Diri kalian ini yang perlu kalian perbaiki terlebih dahulu, terutama dari sisi traumatik ya. Rasa ketakutan dan rasa kemarahan kalian, emosi kalian itu mesti kalian perbaiki. Ditempa dulu ya diri kalian, emosi kalian tersebut ya, batin kalian itu ya, ditempa menjadi orang yang lebih strong dikit dulu ya. Oke. Kalian butuh untuk ya perubahan lah ya, contoh-contohnya kayak gitulah ya. Oke. Kalau traumatik itu masih ada ya, nanti akibatnya ya gampang curigaan kalian ini kan. Udah gampang curigaan kan, kalian takutnya berubah menjadi seorang yang moody gitu kan. Gampang-gampang merubah mood gitu kan. Kadang-kadang kepikiran, kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak gitu kan. Lebih baik dengan cara fokus terhadap materi dan finansial kalian. Itu yang paling penting ya, untuk menghilangkan rasa trauma ya yang ada di dalam diri kalian ini. Alias bawa santai aja ya. Kalaupun ya divine masculine ini datang buka komunikasi kepada diri kalian, ya bawa biasa aja, nggak perlu kalian bawa baperan. Nah kayak gitu ya, nggak perlu kalian bawa baperan supaya jangan sampai emosi atau teringat-ingat lagi apa yang sudah pernah terjadi kemarin. Kayak gitu ya. Ngerti kan? Feminim ya. Oke. Cari hal lain yang bisa kalian fokuskan terlebih dahulu sebagai pengalihan, supaya kalian ini jangan sampai marah-marah, jangan sampai emosi, jangan sampai mencak-mencak ya, atau keluar tutur kata yang pedas, kayak tutur kata yang kasar gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, itu nggak baik bagi diri kita ya. Oke. Dan kita akan menarik ya, ini
inisial ya, inisial dalam general reading ini ya, ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, nama tempat tinggal ya. Oke. Nama saudara, nama keluarga, nama orang tua, nama pekerjaan, plat mobil, plat motor dari Divine atau plat atau nama kalian sendiri yang ketarik. Saya mungkin akan tarik 10 aja lah ya, inisialnya tersebut ya guys ya. Saya lihat di sini ada huruf F, ada huruf H, ada huruf A. Oh, oke. Ada huruf X, ada huruf C, ada huruf E, ada huruf P, R, wow, ada huruf L, nampak lah ya hurufnya ya. Ini udah gede banget loh. Kalau nggak nampak itu salah mata kalian sendiri kan. LK ya. Ini inisial yang ketarik ya guys ya. Untuk readingan kita kali ini ya guys ya. Kalau tidak untuk namanya si Divine maskulin, barangkali itu nama untuk si Divine feminin. Kayak gitu ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema atau tajuk yang kita bahas ya. Oke. Jangan sampai melenceng supaya jawabannya jangan sampai kayak ngelantur gitu kan. Jangan sampai kayak ya lari dari topik yang kita bahas gitu kan guys kan. Oke, jika pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya. Jika pendulum bergeraknya kiri kanan jawabannya tidak. Pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam berarti jawabannya mungkin ya. Berlawanan arah jarum jam berarti pendulum tidak bisa menjawab tugas kalian untuk cari tahu sendiri. Oke. Fokus. Dear pendulum, mohon beri jawaban untuk viewers yang nonton video saya, readingan saya ini. Apa yang menjadi pertanyaan mereka seputar soulmate ataupun twin flame mereka? Kalian nampak sendiri ya guys ya, pendulum bergeraknya maju mundur ya. Berarti apapun jawaban dari pertanyaan kalian, pendulum menjawabnya iya, benar ya. Tapi vibrasi energinya ini mungkin tidak begitu kencang ya, alias iya, tapi mungkin saja agak sedikit makan waktu, akan memakan proses. Nah, kayak gitu ya. Oke. Bisa sih bisa ya. Dan mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang nonton video saya ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya guys ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang, lakukan aja personal reading dengan diri saya guys, supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Bayangin aja ya guys ya, soulmate ataupun twin flame itu banyak sekali di luaran sana, berjuta-juta orang ya, dengan energi permasalahan yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir yang berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah
energi dari masalah kalian. Jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.